Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMA ya, SMA, SMK kelas 11. Untuk kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah bab 3 ya anak-anak. Baiklah anak-anak, konsep yang akan kita pelajari yaitu memahami makna iman kepada kitab Allah. Ya, terbagi menjadi dua, landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah, terus hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Landasan yang akan dibahas adalah berperilaku yang sesuai dengan perintah Allah dalam kitabnya, hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Baiklah, yang pertama ya, ketentuan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada kitab. Iman artinya adalah percaya, yakin. Itu artinya ya. Jadi ketika kita iman, kita percaya, maka itu kita iman ya. Sedangkan kitab adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Ya, dibukukan ya, dibukukan. Jadi enggak selembar-selembar dulu. Sedangkan iman kepada kitab adalah mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal-amalan sehari-hari. Ya, kita sudah percaya, maka kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia, apalagi seorang muslim, wajib mengimani kitab-kitab samawi, kitab yang bersumber dari Allah. Karena iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman ya. Oke, jadi kitab itu adalah kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Ini perbedaan kitab dengan suhuf ya. Sedangkan kalau suhuf ini dia berbentuk lembaran saja, itu belum dikumpulkan. Jadi beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman. Jadi Allah menurunkan 4 kitab, diturunkan kepada Rasul. Ya, untuk apa? Untuk disampaikan kepada manusia sebagai apa? Sebagai pedoman hidup dalam kehidupannya sehari-hari ya. Supaya tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Oke, untuk dalilnya ya, dalil beriman kepada kitab Al-Qur'an ya. Ini yang bersifat umum ya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Sedangkan yang bersifat khusus, beriman kepada Taurat, itu tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Perintah beriman kepada Injil tercantum pada Al-Maidah ayat 46. Perintah beriman kepada kitab Zabur Al-Isra ayat 55. Kemudian perintah beriman kepada Al-Quran, yang kita baca itu adalah Al-Quran ya. Banyak sekali kalau untuk Al-Quran. Kemudian apa sih keistimewaan Al-Quran? Al-Quran itu adalah sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, sebagai pelengkap. Semua di dalam sebelum kitab-kitab Al-Quran, dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Malahan Al-Quran itu adalah penyempurnanya, pelengkapnya, malahan pembenar-benarannya. Kita wajib beriman kepada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, ya, itu tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, keberkahan bagi yang membacanya, berkah ya pasti. Yang ketiga, membuat daya tarik orang beriman untuk mempelajarinya. Ya. Karena bukan orang beriman saja ya. Kalau misalkan Allah sudah kasih hidayah bagi orang-orang non-muslim juga, tidak sedikit yang membaca Al-Quran yang masuk Islam juga. Contohnya Umar bin Khattab juga kan gara-gara baca Al-Quran, beliau itu masuk Islam. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, apa yang kita rasakan? Akan memberi ketenangan jiwa ya.
tenang ya. Jadi kalau misalkan kita gundah gurangan ya, stres atau sejenisnya lah, maka silahkan bacalah Al-Quran dengan sepenuh hati. Yang kelima, pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan syafaat tadi hari kiamat ya. Dan yang keenam, terjaga keasliannya dari perilaku-perilaku orang-orang jahat. Kenapa? Karena Al-Quran itu banyak yang hafal. Kalau misalkan ada orang-orang yang jahat ingin memalsukan kalimat di dalam Al-Quran, itu pasti akan ketahui. Karena Allah itu mempermudah manusia yang benar-benar ingin menghafal Al-Quran untuk dihafalnya. Selanjutnya, macam-macam kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasa Ibrani, umatnya yang menerima Yahudi. Oke. Kitabnya berisi 10 perintah. Tempat diterimanya di Tursina, tempatnya. Terus berlaku pada abad 12 sebelum Masehi. Ini kitab Taurat ya. Kedua ada Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan adalah Qibti, umat yang menerima Yahudi. Berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah. Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa. Selanjutnya, tempat diturunkannya di Yerusalem. Berlaku pada abad 10 Masehi, sebelum Masehi ya. Diturunkan kepada Nabi Musa. Bahasa yang digunakan adalah Suryani. Umat yang diajak beriman adalah Nasrani. Isi kitabnya sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat. Diturunkan di Yerusalem. Berlaku sejak 1 Masehi sampai 610 Masehi. Oke, terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahasa Arab. Isi kitabnya itu adalah penyempurna. Jadi isi dari kitab sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Malah Al-Quran yang melengkapi, menyempurnakan. Isinya itu adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Sebenarnya yang kita alami hari ini ya tentang akidah atau muamalah lah, munakahat, tentang pernikahan, tentang perdagangan, itu tercantum dalam Al-Quran. Tentang pembagian waris itu ada dalam Al-Quran ya, sudah jelas dalam Al-Quran. Tempatnya yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi total 23 tahun Rasulullah berdakwah ya, menyebarkan agama Islam, kemudian menyebarkan Al-Quran juga. Berlaku sejak 610 Masehi sampai hari kiamat. Karena tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'da, tidak akan ada nabi setelah aku. Jadi kalau misalkan suatu saat ada orang yang mengaku nabi, ya mengaku rasul dan memiliki kitab, jangan dianggap dia itu adalah sesat ya. Cara beriman kepada kitab Allah. Ya, yang pertama meyakini kebenaran isi kitab suci. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran kita harus yakin, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu disuruh sholat, disuruh zakat, maka kita jalankan ya. Mengenai pembagian waris gimana, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak membedakan antara kitab suci satu dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Jangan sampai dibedakan ya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran itu jangan sampai dibedakan. Oh, misalnya kitab ini mah kurang, beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sempurna. Ya, jangan sampai gitu ya. Pada sama-sama saja Al-Quran. Yang ketiga, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Yang dibolehkan silahkan dilaksanakan, yang tidak diperbolehkan silahkan dijauhi. Ya. Oke, selanjutnya hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Satu, hidupnya akan teratur, tertib dan damai, insya Allah. Karena Al-Quran itu dalam Al-Quran sudah jelas ya, kita harus hidupnya gimana. Ya, apakah kita harus tidak damai? Kan seharusnya damai. Yang kedua, dapat meraih keselamatan hidup dunia dan akhirat. Pasti ketika kita berpegang kepada kitab Al-Quran dan Hadis, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena itu yang diamanahkan oleh Rasulullah. Ketika umat kamu ingin selamat sebelum Rasulullah meninggal, maka pegangan cuma dua, Al-Quran dengan Al-Hadis ya. Yang ketiga, dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala pasti. Yang keempat, dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lainnya. Ya, kita harus toleransi dengan pengikut kitab-kitab suci yang lainnya. Selanjutnya, gemar membaca Al-Quran. Ya, gemar membaca Al-Quran, gemar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, gemar mendakwahkan isi suci kepada manusia yang lainnya. Dakwah, sampaikanlah walau satu ayat gitu ya. Manusia diperintahkan untuk dermawan, baik dermawan harta mau ataupun ilmu. Ya, sedekah ya ini ya, sedekah dengan infak. Ini yang kedua, manusia diperintahkan untuk mengajak dalam ketaatan kepada Allah. Harus saling fastabiqul khairat, harus saling menasihati dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Oke, kaitan antara beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai pelajar. Yang pertama, apa saja? Masuk kelas tepat waktu, jangan sampai kesiangan. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik, jangan sampai malaweng ya, ngelamun atau ngobrol dengan yang lainnya. Yang ketiga, berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah, sesuai aturan. Yang keempat, mendengarkan keterangan guru, jangan acuh. Yang kelima, aktif dalam proses pembelajaran. Yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya. Yang terakhir, sopan santun dan hormat kepada guru ya. Karena guru itu adalah orang tua. Orang tua itu harus kita hormati. Termasuk guru pun juga sama. Bukan ke sama guru juga ya. Bukan ke guru saja. Sesama muslim, makan keluar muslim juga harus saling menghormati ya. Kita harus sopan santun dengan hormat pada semua manusia. Oke, kaitan antara beriman kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai anak dalam keluarga. Ini dengan keluarga, tadi di sekolah ya. Rajin membantu orang tua. Ya, ini kasihan ya, karena orang tua itu bapak sudah mencari nafkah untuk kita, ibu yang juga sama ya, mengurus kita dari kecil sampai dewasa. Kita harus rajin membantu orang tua, meringankan ya, minimal meringankan. Yang kedua, hormat sopan dan santun terhadap orang tua. Ini harus ya. Yang ketiga, mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Selama nasihat itu masih baik, maka kita jalankan. Kalau nasihatnya buruk, ya kita tinggalkan. Yang keempat, menyenangkan orang tua ya. Simple sebenarnya. Orang tua bapak dulu ya, amanah cuma satu. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat sunnah juga sama ya. Itu yang membuat ibu bahagia. Ibu tidak bisa memberikan harta, hanya amanah seperti itulah yang bisa dikatakannya. Bahkan harus bisa belajar menyampaikan walaupun satu ayat kepada jamaah gitu. Dan alhamdulillah bapak pun ya sedikit-sedikit belajar hal tersebut. Bukan keinginannya pengen jadi orang kaya, karena kaya harta tidak akan dibawa sampai meninggal. Karena yang akan dibawa oleh orang tua kita itu adalah anak yang soleh, yang mendoakan
kedua orang tuanya. Itu akan mengalir ya pahalanya. Selanjutnya kaitannya dengan Allah ya, kita sebagai hamba Allah. Ini adalah pembahasan terakhir ya. Kita senantiasa melakukan sholat 5 waktu ya, karena kewajiban kita. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, kita harus dan sampai tidak melakukan. Yang kedua, gemar membaca Al-Quran ya. Selain dari pahala, wah banyak sekali nih pahala dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, rajin mengikuti kajian Islam ya, rajin ikut di majlis-majlis taklim atau sejenisnya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai dibahas ya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini biar lebih bisa manfaat untuk orang lainnya dan bisa majukan channel ini ya. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, semangat, semangat. Dimanapun kita belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.